والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Saudara-saudaraku kaum muslimin, hafizani wa hafizakumullah. Kita lanjutkan kembali insyaallah taala kajian terhadap kitab yang berjudul Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, bimbingan menuju akidah yang benar, karya Al-Syeikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan sebelum kita memasuki materi yang telah disampaikan oleh pembawa acara, yaitu awal munculnya kesyirikan pada umat manusia, kita selesaikan terlebih dahulu pembahasan yang sebelumnya, yaitu metode-metode Al-Quran, cara-cara yang ditempuh Al-Quran dalam mendakwahkan tauhid al-uluhiyah, yaitu peribadahan hanya kepada Allah Ta'ala semata. Dan yang terakhir kita pelajari adalah metode yang ke-9, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran membantah orang-orang musyrik yang menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah mereka dengan menegaskan bahwa syafaat adalah milik Allah. Tidaklah syafaat diminta kecuali dari Allah Ta'ala. Adapun dalilnya, qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, Al-Syeikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, qala subhanahu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'aw wa la ya'qilun qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard thumma ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ataukah mereka orang-orang musyrik kan selain Allah sebagai para pemberi syafaat? Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, dan apakah seandainya mereka tidak memiliki sesuatu pun dan tidak berakal, katakanlah hanya milik Allah lah seluruh syafaat, hanya milik Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi. Kemudian hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan.
Wa qawluhu subhanahu man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Wa qawluhu wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan betapa banyak para malaikat di langit-langit, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah Allah Ta'ala izinkan bagi siapapun yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Fabayyana subhanahu fi hadhil ayati anna syafa'ata milkuhu wahdahu la tutlabu illa minhu wa la tahsulu illa ba'da idhnihi lisyafi'i wa ridahu 'anil masyfu'i lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat-ayat ini bahwa seluruh syafaat adalah milik Allah semata. Tidaklah syafaat diminta kecuali dari Allah. Dan syafaat tidak akan terwujud kecuali setelah mendapat izin dari Allah bagi pemberi syafaat. Dan setelah ridha Allah Ta'ala kepada orang yang akan diberi syafaat. Al-ashiru, yang ke-10, wa minha, dan di antara metode Al-Quran dalam mendakwahkan tauhid al-uluhiyah, peribadahan hanya kepada Allah semata, annahu subhanahu bayyana anna haula'il ma'budina min dunihi la yahsulu minhum naf'un liman abadahum min jami'il wujuhi wa man hadha sya'nuhu la yasluhu lil ibadati. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sesembahan-sesembahan selain Allah ini tidak terwujud dari mereka satu kemanfaatan pun bagi orang yang mengibadahi mereka dari seluruh sisi. Dan yang demikian keadaannya, ia tidak pantas untuk diibadahi. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض
wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min zahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah, serulah sesembahan-sesembahan yang kalian sangka sebagai sesembahan yang hak selain Allah. Mereka para sesembahan tersebut tidak menguasai seberat semut kecil pun di langit-langit maupun di bumi. Dan para sesembahan tersebut tidak memiliki saham kepemilikan di langit-langit maupun di bumi. Dan Allah Ta'ala tidak memiliki seorang penolong pun dari kalangan para sesembahan selain Allah tersebut. Dan syafaat tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang Allah izinkan. Ayat ini menegaskan bahwa sesembahan-sesembahan selain Allah Ta'ala, siapapun dia, apapun itu, tidak bisa memberi manfaat kepada para penyembahnya sedikit pun. Sehingga tidak layak untuk diibadahi sedikit pun. Al-Hadiya Asyara, yang ke-11. Wa minha, dan di antara metode-metode yang ditempuh Al-Quran dalam mendakwahkan tauhid al-uluhiyah, peribadahan hanya kepada Allah semata, annahu subhanahu daraba amthilatan kathiratan fil Qur'ani yattadihu biha butlanus syirki. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat banyak permisalan di dalam Al-Quran yang menjadi jelas dengannya batilnya kesyirikan, batilnya peribadahan kepada selain Allah. Min dzalika qauluhu subhanahu, di antara permisalan-permisalan tersebut yang menjelaskan batilnya kesyirikan, peribadahan kepada selain Allah, adalah firman Allah Ta'ala, wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Firman Allah Ta'ala yang artinya, dan barang siapa berbuat syirik kepada Allah, barang siapa beribadah kepada selain Allah, maka seakan-akan ia jatuh dari langit, lalu ia disambar oleh burung, atau ia dihempaskan oleh angin ke tempat yang jauh. Syabbaha,
subhanahu tauhida fi 'uluwihi wartifa'ihi wa si'atihi wa syarafihi bis sama'i. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyerupakan tauhid, peribadahan hanya kepada Allah semata dalam ketinggiannya, keluasannya, dan kemuliaannya. Allah menyerupakannya dengan langit. Wa syabbaha tarikat tauhidi bisaqiti minas sama'i ila asfali safilina. Dan Allah Subhanahu wa taala menyerupakan orang yang meninggalkan tauhid, yaitu orang yang berbuat kesyirikan, yang beribadah kepada selain Allah. Allah Ta'ala menyerupakannya dengan orang yang jatuh dari langit ke tempat yang paling rendah. Li'annahu saqata min aujil imani ila hadidil kufri. Karena ia jatuh dari puncak keimanan, yaitu peribadahan kepada Allah Ta'ala semata, menuju dasar kekafiran, yaitu peribadahan kepada selain Allah. Wa syabbaha asyayatina allati tudilluhu bit-tayril lati tumazziqu a'da'ahu. Dan Allah Ta'ala menyerupakan para syaitan yang menyesatkannya dengan burung-burung yang merobek-robek anggota tubuhnya. Wa syabbaha hawahu alladhi yub'iduhu 'anil haqqi birrihil lati tarmi bihi fi makanin ba'idin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyerupakan hawa nafsu pelaku kesyirikan tersebut yang menjauhkannya dari kebenaran. Allah Ta'ala menyerupakannya dengan angin yang melemparkannya ke tempat yang jauh. Hadza mithalun wahidun min amsilatin katsiratin fil Qur'ani dzakarahallahu subhanahu libayani butlani syirki wa khasaratil musyriki fid dunya wal akhirati. Ini hanyalah satu permisalan saja dari banyak permisalan di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya untuk menjelaskan batilnya kesyirikan, batilnya peribadahan kepada selain Allah, dan kerugian pelaku kesyirikan di dunia maupun akhirat. Wa ma suknahu fi hadad darsi min asalibil Qur'ani fid da'wati ila tauhidil ilahiyyati
wa ibtalish syirki qalilun min katsirin. Dan yang kami sebutkan di dalam pelajaran ini dari metode-metode Al-Quran dalam mendakwahkan tauhid al-uluhiyah dan menggugurkan kesyirikan hanyalah sedikit dari sekian banyak. Wa ma 'alal muslimi illa an yaqra'al Qur'ana bitadabburin. Dan tidaklah wajib bagi seorang muslim kecuali membaca Al-Quran dengan tadabbur, liyajidal khairal katsira, agar ia mendapati banyak kebaikan, wal adillatal muqni'ata, dan agar ia mendapatkan dalil-dalil yang memuaskannya, wal barahinas sati'ata, dan agar ia memperoleh bukti-bukti yang jelas, allati turassihu aqidatat tauhidi fi qalbil mu'mini wa taqtali'u minhu kullu syubhatin, yang akan mengokohkan akidah tauhid di dalam qalbu seorang mukmin dan akan tercabut dari qalbu seorang mukmin seluruh syubhat. Sampai di sini selesai kita dari metode-metode, cara-cara, bentuk-bentuk Al-Quran dalam mendakwahkan tauhid al-uluhiyah, peribadahan hanya kepada Allah semata. Yang disebutkan dalam kitab ini ada 11 metode. Dan penulis kitab ini telah menyampaikan bahwa 11 metode ini hanyalah sedikit dari sekian banyak metode yang ada di dalam Al-Quran dalam mendakwahkan tauhid al-uluhiyah, peribadahan hanya kepada Allah semata. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya yang tadi telah disampaikan oleh pembawa acara, yaitu awal munculnya kesyirikan pada umat manusia. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, Al-Syeikh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, hudutsus syirki fi tauhidil uluhiyati, munculnya kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah. Dengan ungkapan lain, munculnya peribadahan kepada selain Allah Ta'ala. Matlubun minal muslimi ba'dama ya'riful haqqa an ya'rifa ma yudadduhu minal batili liyajtanibahu. Dituntut dari seorang muslim setelah ia mengetahui kebenaran untuk mengetahui perkara yang berlawanan dengan kebenaran tersebut, yaitu kebatilan, agar ia bisa menjauhinya. Kama yuqalu,
sebagaimana dikatakan dalam bait syair, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut, akan tetapi untuk menjaga diri dari keburukan tersebut. Dan barang siapa yang tidak mengetahui yang buruk dari yang baik, ia akan bisa terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Wa kana Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu yaqulu, dan dahulu sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Kata sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, dahulu manusia, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Sedangkan aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan karena khawatir keburukan tersebut akan menimpa diriku. Wa yaqulu Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yushiku an tanquda 'ural islami 'urwatan 'urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyata. Dan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, hampir-hampir simpul Islam terurai, terlepas ikatan demi ikatan apabila tumbuh di dalam Islam orang yang tidak mengetahui perkara jahiliyah. Wa qabla dzalika qala al-Khalil alaihi salatu wassalamu, dan sebelumnya kekasih Allah Ta'ala Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, yaitu Makkah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari mengibadahi patung-patung. Wahai Rabbku, sesungguhnya patung-patung tersebut telah menyesatkan banyak dari kalangan manusia. Perhatikan, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi,
beliau saja meminta kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan dari kesyirikan, dari peribadahan kepada selain Allah Ta'ala. Maka kita lebih pantas lagi untuk berdoa kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan sejauh-jauhnya dari peribadahan kepada selain Allah Ta'ala. Fahadha mimma yujibu shiddatal khawfi minasyirki wa ma'rifatahu liyajtanibahul muslimu. Maka ini di antara perkara yang mewajibkan ketakutan yang besar terhadap kesyirikan dan mengetahui kesyirikan agar seorang muslim bisa menjauhinya. Wasyirku huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillahi. Dan syirik itu sendiri adalah memalingkan, menyerahkan, mempersembahkan sesuatu dari macam-macam ibadah kepada selain Allah. Kaddu'ai, seperti doa, wadzabhi, menyembelih hewan sembelihan, wan nadri, nadar, wal istighatsati, istighatsah, wal isti'anati, dan isti'anah, meminta pertolongan bi ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illallahu, meminta pertolongan kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak mampu memenuhinya kecuali Allah semata. Wat-tauhidu huwa ifradullahi ta'ala bil ibadati. Dan tauhid adalah mengesahkan Allah Ta'ala dengan ibadah, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja. Wa huwa asilun fi bani Adam, dan tauhid adalah asal mula pada Bani Adam. Wasyirku tari'un alaihi, sedangkan kesyirikan adalah sesuatu yang muncul setelahnya pada tauhid tersebut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kanan nasu ummatan wahidah faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Kata Allah Ta'ala yang artinya dahulu manusia itu satu umat. Lalu Allah Ta'ala mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah turunkan bersama para nabi tersebut kitab-kitab dengan membawa kebenaran agar kitab-kitab tersebut menghukumi di antara manusia dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Kana baina Adam wa Nuhin 'asharatu qurunin kulluhum 'alal Islami." Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dahulu antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi wassalam ada 10 generasi. Mereka semuanya berada di atas Islam. Yaitu 10 generasi tersebut mereka beribadah hanya kepada Allah semata. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadzal qawlu huwas sahihu fil ayati. Pendapat inilah yang benar tentang ayat tersebut, yaitu ayat yang tadi kita dengarkan bersama. Wa sahhaha hadzal qawla aidan Ibnu Katsirin rahimahullahu, dan Ibnu Katsir rahimahullah juga menilai bahwa pendapat inilah yang benar. Wa awwalu ma hadatsa syirku fil ardi fi qaumi Nuhin alaihi salamu hina ghalau fis salihina. Dan awal munculnya kesyirikan, peribadahan kepada selain Allah di muka bumi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala mereka kaum Nabi Nuh alaihi salam bersikap berlebih-lebihan, bersikap melampaui batas kepada orang-orang yang saleh. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'aw wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kata Allah Ta'ala yang artinya, dan mereka kaum Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian, dan jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Ini adalah nama-nama orang-orang saleh pada kaum Nabi Nuh alaihissalam sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Akhrajal Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala fi asli hadhil awthani. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengeluarkan di dalam sahihnya sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata tentang asal berhala-berhala ini. Berhala-berhala yang diibadahi oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Beliau mengatakan, asma'u rijalin salihina min qaumi Nuhin.
Nama-nama ini Wat, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr adalah nama-nama orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban. Maka tatkala orang-orang yang saleh tersebut telah wafat, meninggal dunia, syaitan membisikkan kepada kaum mereka, dirikanlah di majlis-majlis mereka yang dahulu mereka duduk di majlis-majlis tersebut patung-patung. Wasammuha bi asma'ihim, dan namai patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Untuk apa? Agar mengingat kesolehan mereka sehingga kaum mereka bersemangat dalam beribadah. Fafa'alu, lalu mereka melakukannya. Dibuat patung-patung, Wat, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr, orang-orang saleh dari kalangan kaum Nabi Nuh yang telah wafat tersebut. Didirikan patung-patung di majlis-majlis yang dahulu mereka duduk padanya. Falam tu'bad, tatkala itu patung-patung tersebut pada awalnya tidak diibadahi. Hatta idza halaka ulaika wa tanassakhal ilmu ubidat, hingga tatkala kaum yang membuat patung-patung tersebut telah meninggal dunia dan ilmu telah hilang, maka patung-patung tersebut pun akhirnya diibadahi. Perhatikan bagaimana awal munculnya kesyirikan di tengah-tengah umat manusia di muka bumi. Pada awalnya adalah dibuatnya patung-patung orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Tujuannya agar tatkala melihat patung-patung orang-orang soleh tersebut, yang melihatnya menjadi semangat untuk beribadah kepada Allah. Pada awalnya tidak diibadahi. Kemudian setelah generasi yang membuat patung-patung tersebut telah wafat dan ilmu pun telah hilang, maka pada akhirnya patung-patung tersebut pun diibadahi, disembah. Qala Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, qala ghairu wahidin minas salafi, lebih dari satu orang dari kalangan ulama salaf, yaitu dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mengatakan, kana haula'i qauman salihina fi qaumi Nuhin alaihi salamu, falamma matu akafu ala kuburihim, thumma sawwaru tamathilahum, thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Kata lebih dari satu dari kalangan ulama salaf, mereka ini
yaitu Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr adalah orang-orang yang saleh pada kaum Nabi Nuh alaihissalam, yaitu sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian tatkala orang-orang saleh tersebut telah meninggal dunia, kaumnya beriktikaf di sisi kuburan mereka. Kemudian kaumnya tersebut membuat patung-patung mereka. Lalu berlalulah masa yang panjang pada mereka. Kemudian kaum Nabi Nuh alaihissalam mengibadahi patung-patung tersebut. Di sini melengkapi awal kemunculan kesyirikan di muka bumi, yaitu iktikaf, menetap dalam waktu tertentu di sisi kuburan makam orang-orang soleh. Kemudian membuat patung-patung mereka. Lalu berlalulah waktu yang lama, kemudian patung-patung tersebut pun mulai diibadahi. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebab munculnya kesyirikan, peribadahan kepada selain Allah Ta'ala yang pertama kali di muka bumi, yaitu pada kaum Nabi Nuh alaihissalam, adalah sikap berlebih-lebihan, sikap melampaui batas kepada orang-orang soleh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mohon maaf atas kekurangan yang ada. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Dan tersisa 3 pertemuan lagi kurang lebih sebelum memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan. Tafaddalu wa barakallahu fikum.